Saya mohon maaf saya tidak bisa full mengajar pada hari ini karena kebetulan saya ini lagi penelitian lapangan. Tunggu saya cari dulu suara yang agak-agak kayak di bawah sana, mungkin bentar, tidak terlalu mengganggu. Oke. Oh ya, saya ingatkan kita belum ada ujian tengah semester. Insya Allah minggu depan, ya. Minggu depan kita akan ujian tengah semester. Soalnya memang belum saya siapkan, tapi insya Allah kita soal nanti dalam bentuk, Bang, Lukman, sorry, pesankan peminum. Soal kita dalam bentuk esai, ya. Dan materinya sampai pada materi hari ini terkait tentang integrasi nasional. Ya. Di materinya sampai tentang integrasi nasional. Mohon maaf, suaranya agak bising, ya, karena memang saya tidak ada di tempat, karena kebetulan jam 11 saya harus ke Dewan, ke DPRD, ada janji dengan anggota Dewan. Kebetulan Ibu lagi penelitian lapangan untuk disertasi Ibu, sehingga akhirnya ya mau tidak mau memburu waktu. Nah, saya lihat tadi di lampu merah sudah jam setengah 11, saya mampir dulu sebentar. Oke, nanti bahan kuliah saya bisa Anda dapatkan di dalam Simari, ya silahkan Anda download. Jadi bahan kuliah dari pertama yang saya masukkan sampai terkait tentang integrasi nasional. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang integrasi nasional, kita bicara tentang bagaimana bangsa ini membutuhkan adanya persatuan untuk menjadi bangsa yang kuat. Nah, integrasi nasional itu dikatakan bahwa suatu negara, bangsa Indonesia sendiri, mampu membangun bagaimana rakyatnya menjadi satu padu, ya, sebagai bangsa yang berdaulat. Nah, ini persoalan saat ini. Di tengah bagaimana krisis, ya, yang multidimensi, yang mencoba untuk memecah belah kesatuan dan persatuan kita. Padahal kalau kita lihat, integrasi nasional itu merupakan tolak ukur, kembali lagi, tolak ukur bagi bangsa yang maju. Nah, ini juga makin persoalan ini semakin konflik. Karena apa? Karena kalau kita lihat wilayah kita dari Sabang sampai Merauke, kemudian yang terpisah oleh lautan, ditambah lagi ada ratusan pulau, kemudian selanjutnya persoalan-persoalan yang memang harus membutuhkan penyelesaian, ya, untuk bisa menyatukan perbedaan-perbedaan yang persoalan-persoalan. Oke, konsep urgensi dari integrasi nasional itu bagaimana kalau kita bicara tentang kesempurnaan. Ya, ketika kita bicara integrasi nasional, sebenarnya kita bicara tentang bagaimana kesempurnaan dari sebuah bangsa. Artinya bangsa yang sempurna adalah bangsa yang bersatu. Itu di slide sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan integration atau apa yang dimaksud dengan nation. Ya. Jadi satu kesatuan yang bisa kita artikan secara harfiah itu adalah bagaimana kita membangun sebuah bangsa yang sempurna. Kita mencoba menyatukan seluruh unsur yang ada dalam bangsa ini dengan pemerintah dan juga wilayahnya. Nah, jenis-jenis integrasi sendiri, ya Anda bisa baca dalam slide saya di dalam Simari yang sudah saya upload itu, ada yang namanya integrasi bangsa, ada yang namanya integrasi wilayah, ada yang namanya integrasi nilai, ada integrasi elit massa, ada integrasi perilaku. Nah, ini macam-macam integrasi ada. Jadi setidaknya ada 5 integrasi yang dikenal. Nah, integrasi bangsa itu sendiri, itu bagaimana integrasi ini menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya, berbagai kelompok sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Sedangkan kalau kita bicara integrasi wilayah, itu menunjuk bagaimana masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kemudian ada integrasi nilai, di mana integrasi nilai ini menunjuk pada konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan untuk melihara bagaimana ketertiban sosial. Ya. Kemudian ada integrasi elit massa. Nah ini kita persoalan di dalam integrasi elit massa. Kenapa saya katakan ini kita bicara bagaimana menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah. Kita mencoba mendekatkan aspirasi-aspirasi nilai dari kelompok elit dengan kelompok massa. Nah, karena apa?
kelompok elit punya kepentingan, kelompok massa ini juga punya kepentingan. Artinya seharusnya kelompok elit ini yang memfasilitasi bagaimana kelompok massa ini menjadi lebih baik. Jangan sampai kelompok elit ini memperalat kelompok massa. Nah, ini yang terjadi. Ya, sehingga akhirnya kalau kita lihat hubungan yang terbangun ketika antara elit dan massa, justru kelompok elit ini menjadikan kelompok massa ini terjadi perpecahan. Makanya kemarin waktu pemilu ya ada kelompok kampret, ada kelompok cebong. Nah, ini adalah bagaimana elit massa terpecah-pecah akibat perebutan kekuasaan oleh kelompok elit itu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya integrasi tingkah laku. Ini terkait tentang bagaimana perilaku integratif. Ini tentang tingkah laku yang dapat diterima sebenarnya yang mencapai tujuan bersama. Artinya tingkah laku yang dianggap baik yang menjadi keinginan masyarakat secara bersama-sama secara umum. Nah, kemudian ya kalau kita lihat dalam perkembangannya bagaimana integrasi di Indonesia ini mengalami banyak fase. Setidaknya saya sendiri mencatat dapat dikelompokkan dalam 3 fase. Yang pertama model integrasi Imperium Majapahit itu pada masa kerajaan dulu. Kemudian integrasi model kolonial pada masa penjajahan kolonial. Kemudian yang ketiga, ini bagaimana integrasi nasional Indonesia yang sekarang ini kita jalankan setelah NKRI merdeka. Kemudian kalau kita lihat bagaimana pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menentukan bagaimana tingkat integrasi sebuah bangsa, sebuah negara. Yang pertama, itu bicara adanya ancaman dari luar. Jadi 5 pendekatan, ini pendekatan yang pertama kita melihat ancaman dari luar. Ancaman dari luar ini biasanya dianggap sebagai ancaman bersama. Jadi biasanya masyarakat itu lebih bersatu padu ketika ada ancaman dari luar. Kemudian yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Nah, ancaman dari luar tadi yang seperti saya katakan, ini bagaimana ancaman itu dapat menciptakan integrasi masyarakat ketika masyarakat merasa bahwa di luar itu dapat mengancam keutuhan NKRI. Misalnya, ketika kita bicara tentang bagaimana Pulau Sipadan dan Ligitan yang coba untuk dikuasai oleh Malaysia, kemudian ya akhirnya kita menganggap Malaysia itu sebagai ancaman bersama bagi bangsa Indonesia. Nah, ini kita dapat mengetahuinya dan kita biasanya menganggap itu adalah musuh bersama. Yang menjadi persoalan ketika pendekatan yang terkait tentang bagaimana yang menentukan integrasi tingkat yang kedua ini, ya. Gaya politik kepemimpinan, gaya politik kepemimpinan, gaya politik para pemimpin bangsa. Artinya apa? Nah, pemimpin ini harusnya menyatukan. Gaya politik kepemimpinan, gaya politik yang dapat menyatukan, mengintegrasikan masyarakat bangsa. Pemimpin yang karismatik, pemimpin yang dicintai rakyat, pemimpin yang memiliki jasa-jasa terhadap rakyat ini, kepemimpin yang bisa menjadikan ya, masyarakat itu bersatu padu, bukan pemimpin yang memecah belah bangsa. Nah, kita bisa lihat dalam prakteknya. Misal, ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, misal seperti SBY. SBY itu kalau kita lihat ya, cara politiknya dia mencoba melihat merangkul. Seperti misalnya waktu itu Andi Malarangeng itu adalah dia sering mengkritisi kebijakan-kebijakan dari SBY pada masa SBY menjadi presiden. Kemudian selain itu ada misalnya yang kedua itu Denny Indrayana. Denny Indrayana juga sering menyoroti bagaimana kebijakan-kebijakan dari Presiden SBY masa itu. Nah, mereka berdua ini tidak dimusuhi oleh SBY, justru dirangkul. Mereka ini justru dirangkul dan dijadikan sebagai menteri pada pemerintahan SBY. Artinya apa? Pemimpin itu seperti itu. Harusnya dia merangkul, bukan akhirnya menjadi pemecah belah. Pemimpin yang menimbulkan banyak pro kontra di tengah masyarakat. Nah, seperti yang di luar negeri yang sangat terkenal adalah Nelson Mandela. Dia sangat dieluk-elukan oleh masyarakat Afrika. Dia mampu menyatukan, dicintai rakyatnya, dan dia memiliki jasa-jasa besar terhadap bagaimana Afrika Selatan. Itu salah satu contoh ya, yang kita harapkan. Ya, walaupun memang SBY misalnya dia mempunyai kekurangan, ya, tapi memang tidak ada manusia yang sempurna. Yang politik SBY yang bagusnya dia adalah bagaimana pemimpin yang mencoba mengintegrasi masyarakat. Nah, ketika ada yang kritik, kemudian dia rangkul, bukan dimusuhi. Kekuatan lembaga-lembaga politik juga ikut mempengaruhi. Kemudian ada ideologi nasional. Ada kesempatan membangun. Nah, persoalan ekonomi juga bisa menjadikan disintegrasi bangsa ketika kita melihat bagaimana di Pulau Jawa.
di Kalimantan, kemudian di pulau yang lain, misalnya di Papua, ada kesenjangan, ada gap. Gap-gap ini bisa menimbulkan bagaimana persoalan-persoalan di tengah masyarakat kita. Artinya harusnya pemimpin itu menghilangkan gap-gap yang ada ini. Artinya pembangunan merata di seluruh Indonesia. Jangan sampai ada pembangunan yang tidak merata. Belum lagi ada, misalnya ada pihak-pihak yang tertentu yang diuntungkan dari persoalan bidang ekonomi. Nah ini juga bisa memunculkan adanya disintegrasi bangsa. Ya. Itu karena itu pentingnya integrasi bangsa untuk dibangun. Oke, mungkin itu saja sekilas dari saya. Ini sudah mau jam 11 ya, karena saya mau janji sama Dewan, saya mau ke DPRD Kota, ke DPRD Provinsi. Kebetulan hari ini saya bisa menemui top Dewan ya untuk penelitian lapangan lagi. Saya mohon maaf, saya tidak bisa secara penuh mengajar pada hari ini. Mungkin itu sebagai poin-poin penting dari materi kita tentang integrasi bangsa. Nanti ingat sekali lagi, tolong yang belum gabung di room ini, tolong ingatkan bahwa minggu depan kita ujian tengah semester. Oke, mungkin ini saja. Saya mohon maaf tidak bisa tanya jawab juga. Saya akhirnya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.